Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Merlinda. Kami di sini akan menjelaskan tentang uji T2 sampel bebas independen. Uji T2 sampel bebas merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik. Statistik inferensial parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yang diambil dari data populasi yang terdistribusi normal. Uji T2 sampel independen adalah uji statistik yang digunakan untuk mencari dan mengetahui perbedaan mean atau rata antara dua kelompok data bebas yang tidak berpasangan. Dalam statistik parametrik, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian hipotesis. Maka dari itu, sebelum menggunakan uji T sebagai uji hipotesis data, perlu memenuhi asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kedua sampel yang digunakan tidak saling berpasangan dan dipilih secara random. Yang kedua, data yang dipakai berupa data kuantitatif atau angka asli yang berskala interval atau rasio. Yang ketiga, kedua kelompok data harus terdistribusi normal. Untuk mengetahui kenormalan data dapat diuji dengan menggunakan uji normalitas. Yang terakhir, varian kedua sampel data sama, yaitu varian populasi dari sampel 1 harus sama dengan varian populasi dari sampel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ivana Sinta. Di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji T sampel independen secara manual dan secara SPSS. Yang pertama ialah langkah-langkah uji T independen manual. Yang pertama harus dilakukan ialah setelah memiliki data, kita harus memastikan kedua data tersebut terdistribusi normal. Setelah itu, kedua data tersebut juga harus homogen. Kemudian, tuliskan H1 dan H0-nya dalam bentuk kalimat, dan tuliskan H1 dan H0-nya dalam bentuk statistik. Setelah itu, kita bisa menghitung nilai T-nya. Jika sudah menentukan nilai T-nya dengan rumus yang tadi, kita tentukan pula taraf signifikannya atau alfanya. Nah, untuk mengetahui pengujiannya, kita juga perlu menggunakan T-tabel. Nah, jika T-tabel itu lebih kecil daripada T-hitung, maka H0 akan diterima. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat kesimpulannya. Yang kedua ialah langkah uji T independen dengan menggunakan SPSS. Dengan menggunakan SPSS, langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan dulu bahwa data yang kita miliki itu terdistribusi normal. Dan untuk yang kedua itu data tersebut juga harus bersifat homogen. Nah, yang ketiga kita buka di SPSS-nya, kemudian masukkan data nilai SPSS bagian data view. Nah, contohnya, tuliskan namanya, tuliskan nilai tesnya, dan tuliskan kelompoknya. Setelah itu, klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian cari Independent Simple T-Test. Selanjutnya ialah memilih variabel yang diuji pada kotak tes variabel, dan memilih grouping variabel. Kemudian tentukan dua jenis kelompok define group. Dan klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan muncul data dari hasil SPSS tersebut sebagai berikut.
Melanjutkan dari presentasi yang telah dibawakan oleh Teh Nanda tadi, ini akan dibawakan hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS. Nah, tidak jauh beda dengan penghitungan manual. Kalau menggunakan SPSS, kita hanya tinggal menginput data-data yang telah ada. Nah, langkah-langkahnya sama seperti dengan dengan perhitungan manual, cuman bedanya di sini untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi normal atau tidak, kita bisa saja langsung masukkan data dan melihat pada kolom Shapiro-Wilk apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Nah, untuk langkah kedua itu kita uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari dua data ini sama atau tidak. Nah, setelah kita masukkan data-data dalam aplikasi SPSS, maka kita bisa lihat pada baris equal variances assume. Nah, kita lihat pada kolom signifikan. Nah, signifikansinya tercatat 0,852. Nah, data terdistribusi homogen, data disebut homogen apabila nilainya itu lebih dari 0,05. Karena data telah lebih dari 0,05 yaitu 0,852, maka data sudah disebut homogen. Oke, untuk langkah ketiga itu yaitu langsung kita uji T. Nah, uji T di sini kita bisa lihat pada angka di baris signifikansi two tail. Nah, apabila data telah selesai uji T apabila nilai dari signifikansi two tail ini sama. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kan di sini kan 0,00 ya dua-duanya. Nah, dan itu kurang dari 0,05. Berarti artinya kalau misalkan udah sama dan dia itu kurang dari 0,05, berarti kesimpulannya itu terdapat perbedaan rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, dari semua langkah-langkah tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai ujian akhir semester dari kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang lebih tinggi rata-ratanya. Oke, sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Della Merlinda. Kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis didasarkan pada suatu asumsi bahwa dalam ilmu pengetahuan apapun tidak ada kebenaran yang mutlak. Maka dari itu pasti selalu ada kesalahan. Dalam uji hipotesis, kita jumpai adanya dua kesalahan atau error. Yang pertama yaitu kesalahan tipe pertama. Adalah kesalahan yang terjadi jika kita menolak H0. Padahal H0 itu benar. Probabilitas untuk melakukan kesalahan tipe 1 ini diberi simbol alfa. Dan untuk kesalahan tipe 2 terjadi jika kita menerima H0, padahal H0 tersebut salah. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 ini diberi simbol beta. Hubungan antara kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Dalam prakteknya, perlu dilakukan suatu kompromi, yakni dengan berusaha mencari kebenaran untuk membuat keputusan yang tepat dengan membatasi terjadinya kekeliruan yang dianggap berbahaya.
Oleh karena itu, dalam uji hipotesis diusahakan adanya keseimbangan antara kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Artinya, diusahakan pencapaian hasil pengujian hipotesis yang baik, yakni pengujian yang bersifat bahwa di antara semua pengujian yang dilakukan dengan harga alfa yang sama besar, ambillah sebuah kekeliruan beta yang paling kecil. Secara praktis, kekeliruan tipe 1 atau alfa biasanya sudah ditemukan terlebih dahulu. Misal, alfa sama dengan 0,05. Dengan alfa 0,05 berarti bahwa dari tiap-tiap 100 kesimpulan yang kita buat, peluang untuk melakukan kekeliruan dengan menolak H0 yang benar adalah sebanyak 5 kali. Untuk setiap pengujian alfa yang telah ditemukan, harga beta akan dapat dihitung dengan 1 minus beta. Disebut dengan daya uji statistik atau power. Jadi, data uji statistik adalah peluang atau kemungkinan untuk melakukan penolakan terhadap H0 yang salah dan ditunjukkan oleh bilangan 1 minus beta.